Oke, sahabat MPS, posisi berada di jalur Cikidang. Ini baru masuk di jalur Cikidang. Saya persiapan untuk merekam jalur Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk video lengkap perjalanan, insya Allah nanti akan saya rilis di channel YouTube MVS Motovlog Santai. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Ciawi menuju Pelabuhan Ratu, dan posisi saat ini berada di jalur masuk Cikidang, dan saya berangkat dulu. Tapi ikuti videonya sampai selesai, ditunggu rilisnya di channel YouTube Motovlog Santai. Oke sahabat MPS, mengawali perjalanan seperti biasa saya akan buka dengan berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MVS di mana saja berada. Pagi ini saya berada di jalur utama Cikidang menuju Pelabuhan Ratu. Tadi saya berangkat dari rumah dari Ciawi Bogor pukul 8, dan sekarang ini tadi terakhir saya lihat jam itu sudah jam 9:05. Mudah-mudahan perjalanan saya pagi hari ini menuju Pelabuhan Ratu diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk sahabat MPS di mana saja berada, juga saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar di setiap urusan, serta diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak. Jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hari ini saya sudah punya agenda untuk ke daerah Citorek, lebih tepatnya ke negeri di atas awan. Namun karena di komunitas tidak ada yang merespon baik, jadi saya putuskan untuk mengambil alih dan melakukan perjalanan dengan rute sebaliknya. Kalau kemarin kami berencana berangkat itu ke Citorek dulu, baru muter ke daerah Sawarna Pelabuhan Ratu. Namun karena perjalanan saat ini saya hanya satu motor saja. Sehari ini sedang solo touring saja, ditemani dengan anak mertua di belakang ini pengen ikut katanya. Jadi saya rubah rute. Pagi ini saya berjalan dari arah Ciawi menuju Sukabumi, masuk di jalur Cikidang. Oke, buat sahabat MPS di mana saja berada, tetap saksikan video ini sampai selesai. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi kalian untuk melakukan perjalanan bersama pasangan, bersama teman, komunitas, dan lain-lainnya menuju Pelabuhan Ratu. Juga perlu disampaikan, untuk jalur Pelabuhan Ratu ini sudah sangat luar biasa. Hanya ada beberapa titik saja yang mungkin perlu diperbaiki ke depannya. Cuaca hari ini Sabtu 10 Mei 2025 di jalur Cikidang ini terpantau sangat cerah dan sangat cocok sekali untuk melakukan perjalanan. Meskipun tadi pagi kami sempat sedikit ragu karena melihat cuaca di arah selatan ini terlihat
mendung ya. Tapi setelah dilakukan perjalanan, alhamdulillah cuaca sangat cerah dan bisa disaksikan di layar handphone kalian bahwa hari ini cuaca sangat mendukung untuk melakukan perjalanan touring saya. Memasuki kawasan perkebunan sawit menjadi ciri utama kalian berada di jalur utama Cikidang, baik dari arah jalur Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu ataupun sebaliknya. Di jalur inilah kondisi jalan mungkin kalian ketika melintas nanti untuk tetap berhati-hati, dan saya sarankan untuk tidak lewat di jalur Cikidang pada malam hari karena kurangnya penerangan mungkin bisa membuat kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya sarankan bagi para rider yang menuju Pelabuhan Ratu untuk tidak melintas di malam hari di jalur Cikidang kecuali mungkin beramai-ramai ya. Disilahkan saja, namun tetap waspada dan berhati-hati di dalam melakukan perjalanan kalian di malam hari terutama. Tapi saya sarankan untuk menjaga kenyamanan, keamanan diri kalian juga, melintas di jalur Cikidang itu di siang hari saja, di pagi, siang atau sore saja ya. Nah, di depan ini salah satu spot yang saya suka ketika melintas di jalur Cikidang. Kalian bisa saksikan saja di layar handphone kalian. Masya Allah, luar biasa. Ini jalur Cikidang yang mulus. Ini berada tepat di sebelum Polsek Cikidang ya. Kiri kanan dengan pepohonan yang sangat hijau, dengan jalan yang sangat mulus. Pokoknya siapapun yang melintas di jalur Cikidang ini akan merasa ketagihan dan ingin untuk kembali lagi melintas di jalur ini. Di depan juga terlihat ini sepertinya ada beberapa pegawai yang sedang merapihkan jalur Cikidang ya. Jadi jalur ini betul-betul sangat dijaga, dirawat sehingga keindahan alamnya tetap menjadi satu hal yang perlu kita syukuri ketika kita melintas di jalur utama Cikidang ini. Nah, ini jalur yang salah satu spot yang saya suka ketika melintas di jalur Cikidang ini. Bahasa Sundanya iuh ya, adem. Masya Allah. Nah, di depan ini sebelah kanan terdapat Polsek Cikidang ya. Di ketika kalian mengalami trouble, kalian juga bisa beristirahat di warung-warung sebelahnya. Ini ada bengkel juga dan juga banyak tempat untuk beristirahat, sekedar ngopi santai setelah melakukan perjalanan kalian ya. Jadi disarankan ketika kalian sudah mulai merasa lelah melintas di jalur Cikidang ini, jangan memaksakan diri untuk terus melanjutkan perjalanan. Saya sarankan untuk beristirahat terlebih dahulu 15-30 menit. Kalian bisa merehatkan kembali tubuh kalian agar perjalanan kalian tetap diberikan keselamatan. Nah, di depan ini nanti sebelah kiri ada pom bensin ya. Cuma nggak tahu nih masih beroperasi apa tidak ya. Beberapa tahun lalu saya melintas tidak beroperasi, ditutup. Ternyata masih ditutup, sahabat MPS. Jadi pastikan bensin kalian sebelum masuk di jalur Cikidang ini sudah terisi dengan penuh, full tank, karena kalian tidak akan menemukan pom bensin lagi di jalur Cikidang ya. Harapannya tadi di situ pom bensinnya buka, jadi ketika kalian mengalami kehabisan bensin bisa diisi di pom tersebut. Meskipun ada para pedagang eceran di jalur Cikidang ini ya. Jadi saya sarankan silakan isi bensinnya penuh sebelum masuk di jalur Cikidang itu. Kalau dari arah Ciawi ada pom bensin di sebelah kiri ya. Jadi pastikan bensin kalian itu penuh agar bisa melintas di jalur Cikidang ini dengan lancar.
Jadi sahabat MPS, perlu saya rekomendasikan bahwa jalur Cikidang ini menjadi satu jalur alternatif kalian menuju ke jalur Pelabuhan Ratu. Bisa kalian melintas di jalur utamanya yaitu di daerah Cibadak ya, namun itu butuh waktu yang sangat lebih dibandingkan kalian melintas di jalur Cikidang. Jalur Cikidang ini memang terkenal ekstrimnya ya, karena belokan-belokannya, naik turunnya. Namun jika kalian tetap bisa menjaga keselamatan, insya Allah kalian juga akan tetap selamat. Oke, ini kita lurus aja nih, jangan belok ya. Kalau belok itu nanti balik lagi kalian ke jalur Sukabumi. Nah, ini ambil jalur yang di sebelah kiri, lurus aja terus, karena di sini cuma ada satu jalur utama ke arah Pelabuhan Ratu melalui jalur Cikidang. Nah, seperti ini nih, di depan jalan ini sudah mulai berkelok-kelok ya. Jadi kalian tetap harus berhati-hati dan pastikan kondisi kendaraan kalian yang kalian gunakan untuk melintas di jalur Cikidang ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima. Karena jalur ini sangat berat dilalui bagi kalian yang mungkin berkendara dalam kondisi kendaraan yang kurang baik ya. Jadi saya sarankan sebelum melakukan perjalanan ke manapun, bukan hanya ke Cikidang ini saja, dipastikan kondisi kendaraan kalian itu sehat ya, untuk bisa menjaga keselamatan kalian juga di perjalanan. Nah, ini sudah mulai belok-belok jalurnya nih, di depan sudah belok lagi ya. Tetap waspada dan berhati-hati ketika kalian melintas di jalur Cikidang ini. Memang bawaannya ketika melihat kondisi jalan yang sepi, yang mulus, itu justru pengennya kencang terus. Nah, tapi disitulah emosional kalian di dalam melakukan perjalanan itu sedang diuji ya. Jadi tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Terlihat tidak sahabat MPS, di depan itu yang dibonceng itu dia duduknya menggunakan bantal ya. Jadi mungkin sengaja dan sudah niat dia untuk melakukan perjalanan membawa bantal, karena mungkin dia tahu trek di jalur Cikidang ini luar biasa. Kelihatan ya tuh dia pakai bantal, duduknya di atas bantal ya. Padahal motornya itu sudah, joknya itu sudah lebar ya, Aerox itu. Luar biasa uniknya perjalanan di jalur Cikidang yang saya temukan hari ini. Ada pengendara yang membonceng dengan menggunakan bantal. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Mudah-mudahan si Akang, si tetehnya nanti menyaksikan video ini dan dia akan tersenyum-senyum sendiri menyaksikan videonya yang menggunakan motor dengan menggunakan bantal ya, karena mungkin sudah perjalanan yang sangat jauh. Jadi satu hal yang sangat wajar ketika kalian melakukan hal tersebut di dalam melakukan perjalanan jauh bersama pasangan kalian ya, karena demi kenyamanan dan keamanan juga. Mungkin dia merasa nyaman ketika duduk menggunakan bantal di atas motor dengan trek yang sangat luar biasa. Pokoknya satu hal yang sangat unik bagi kalian yang pernah mengalami hal tersebut. Tapi saya cuma pengen tertawa saja ya, mohon maaf Kang ya, hapunten ya. Terlihat jelas ya bantalnya. Oke, saya slow motion gambarnya, silakan kalian perhatikan. Oke, jadi seperti itu sahabat MPS ya. Disarankan bagi kalian yang juga mungkin merasa lelah, capek melakukan perjalanan jauh, jangan malu untuk membawa bantal ketika memang sudah dirasa pantat kalian itu sudah cukup panas di atas jok ya. Jadi disarankan juga, dan tidak ada salahnya, itu sah-sah saja.
tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya. Mungkin bagi kalian yang baru menyaksikan itu jadi satu hal yang sangat unik untuk kalian saksikan ya. Dan ini sudah sering kali saya menyaksikan para rider itu ketika membonceng, ada yang dibonceng itu menggunakan bantal seperti tadi ya, dan itu sah-sah saja, tidak dijadikan permasalahan, tapi menjadi hal unik yang mungkin kalian temukan ya. Oke, ini ada dua truk di depan, ini harus didahului dulu. Oke sahabat FPS, selamat menikmati dan menyaksikan video ini sampai selesai, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalian juga untuk melakukan perjalanan di saat libur. Jadi ketika kalian memiliki waktu libur, silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginan kalian. Kalau saya memang biasa aja ketika libur itu memanfaatkan waktu untuk melakukan perjalanan. Sepertinya ini ada pasar kaget ini ya, di sekitar kecamatan Cikidang ya. Nah, betul, ini ada pasar kaget yang mungkin saja biasanya cuma sekali dalam seminggu ya. Nah, di sebelah kiri ini kantor kecamatan Cikidang ya, itu ke dalam tuh, ke kiri. Nah, saya ambil ke kanan untuk berada di jalur utama Cikidang menuju Pelabuhan Ratu. Jadi sahabat MPS, ketika kalian melintas di jalur Cikidang ini, betul-betul kalian bukan hanya sekedar untuk cepat sampai di tujuan, tapi coba belajar menikmati di setiap perjalanan kalian. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian saksikan, ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa ketika kalian melakukan perjalanan, baik itu touring bersama teman-teman kalian ataupun solo touring seperti saya. Hari ini saya juga sedang solo touring saja ini karena tidak ada teman. Mudah-mudahan nanti di Pelabuhan Ratu nih kita sudah janjian sama Pak Fikrul Mubarak yang sudah duluan tadi pagi ya, jam 6 beliau sudah melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu menyusul istrinya. Kembali memasuki perkebunan kelapa sawit. Nanti saya akan ajak kalian untuk beristirahat di tempat biasa kami beristirahat ketika melakukan perjalanan touring menuju Pelabuhan Ratu. Ada satu warung yang memang posisinya cukup aman, nyaman. Kalau nggak salah itu namanya warung Mang Ewok ya, Kang Ewok atau Mang Ewok lah pokoknya mah. Nanti silakan dilihat saja, mudah-mudahan sepi nih. Kalau tidak ada pengunjungnya, saya pastikan akan istirahat di situ. Tapi kalau rame ya kita cari tempat yang lainnya. Nah, ini dia posisinya di sebelah kiri nih setelah mobil nih. Sepertinya banyak pengunjungnya nih. Ya, gagal, kita gagal. Betul, ini banyak pengunjungnya ya sahabat MPS. Jadi ya saya lanjut aja lah. Dicari tempat yang lain untuk beristirahat. Di sebelah kanan nih ada sawah nih, kita lihat nih masih ada nggak tuh. Masya Allah, di tengah hutan masih ada sawah ya, masih ada tanaman padi. Oke sahabat MPS, ini perjalanan sudah mulai naik turun. Nanti di depan kita akan bertemu dengan orang biasanya menyebutnya itu jalur tengkoraknya Cikidang ya, karena memang di tempat tersebut seringkali terjadi kecelakaan. Nauzubillahimin zalik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu tetap berhati-hati di dalam melakukan perjalanan di jalur Cikidang ini. Kembali lagi diingatkan untuk memastikan kondisi kendaraan kalian dalam kondisi yang baik-baik saja ya, sehat tentunya. Servis dulu sebelum kalian melakukan perjalanan di jalur Cikidang ini. Oke sahabat MPS, disaksikan saja video ini sampai selesai. Mungkin saya beristirahat dulu, ini lumayan dari tadi ngomong terus ya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan juga inspirasi kalian untuk melakukan perjalanan.
Libur jangan di rumah terus, silakan keluarkan motor, tarik gas, jalan saja. Mudah-mudahan ini menjadi tempat yang bisa kalian nikmati perjalanannya. Masya Allah, bisa dilihat perjalanan ini luar biasa ya, naik turunnya. Selamat menyaksikan. Nah, ini di depan ada komunitas motor yang sebentar lagi akan melintas di jalur lingkar tengkoraknya Cikidang. Oke, mudah-mudahan kita bisa jalan bareng nih. Nah, sebentar lagi saya akan memasuki jalur lingkar tengkoraknya Cikidang. Nah, jadi kalian untuk berhati-hati di jalur ini ya, untuk memastikan kendaraan kalian dalam kondisi sehat dan gak usah ngebut, pelan-pelan aja. Jalur ini memang luar biasa, dan jangan lupa untuk berdoa melintas di jalur ini ya, untuk diberikan keselamatan. Oke, silakan disaksikan nih. Sebentar lagi saya akan memasuki jalur lingkar tengkorak di jalur Cikidang. Nah, ini sudah mulai turun nih perjalanannya nih, kondisi jalannya nih. Oke, mudah-mudahan nanti pasukan NMAX di belakang itu bisa mendahului saya, biar saya ikut di belakang saja santai. Nah, ini sudah mulai nih, sudah mulai memasuki kawasan lingkar tengkoraknya nih. Nah, ini teman-teman NMAX nggak tahu dari mana ya, mudah-mudahan kalian menyaksikan video ini bisa menjadi dokumentasi perjalanan kalian juga. Nah, ini jalur lingkar S nya, lingkar tengkoraknya ini. Nah, jadi di sini turun ya, kondisi jalannya turunan dan harus berhati-hati. Intinya berhati-hati, tidak memaksakan kehendak kalian untuk melakukan perjalanan cepat atau ngebut di jalur lingkar tengkorak ini. Masya Allah, itu di luar ya Allah, keindahan alam Cikidang. Nah, ini dia lintang jalur lingkar S atau jalur tengkoraknya Cikidang ya. Lumayan nih, masih turun terus ini, jadi dipastikan kalian untuk berhati-hati di dalam melakukan perjalanan melintas di jalur Cikidang ini. Nah, ini nih jalur patahnya nih. Oke, pelan-pelan saja, saya ambil pelan-pelan. Nah, ini sudah turun patah deh ya. Jadi pastikan kalian untuk berhati-hati ketika melintas di jalur lingkar tengkoraknya jalur Cikidang menuju Pelabuhan Ratu. Ini banyak yang istirahat, mungkin tuh di sebelah kiri ya. Oke sahabat MPS, selamat menyaksikan perjalanan ini sampai selesai. Mudah-mudahan saya bisa merekod sampai ke pantai ya. Kalaupun tidak sampai ya mohon maaf. Mudah-mudahan di kesempatan lain saya bisa merekod perjalanan ini lebih sempurna lagi, dari mulai perjalanan dari rumah, kalau perlu dari Ciawi sampai ke Pelabuhan Ratu. Selamat menyaksikan.
Oke, seperti itu sahabat MPS ya, jalur letter S atau disebut juga orang bilangnya jalur lingkar tengkorak di jalur Cikidang itu seperti tadi penampakannya. Jadi bagi kalian yang mungkin belum pernah melintas di jalur Cikidang atau akan melintas di jalur Cikidang, betul-betul harus memperhatikan lokasi tadi dan berhati-hati di dalam melintas di jalur tersebut. Pastikan kondisi kendaraan, terutama rem kendaraan kalian dalam kondisi yang baik ya, karena beberapa kasus juga terjadi banyak yang blong ketika melintas di letter S tersebut. Nauzubillah, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada kita di dalam melaksanakan perjalanan, khususnya di jalur Cikidang tersebut. Perjalanan hari ini Sabtu 10 Mei 2025 diiringi cuaca yang sangat luar biasa. Di depan ini sepertinya ada spot baru nih. Wah, Masya Allah, ini cocok nih buat camping sepertinya ya, dengan pemandangan yang luar biasa. Nah, ini juga jalur lintas yang menjadi satu titik spot yang saya suka melintas di jalur ini nih. Jalurnya mulus, berkelok, adem, Masya Allah pokoknya. Nah, nanti coba pulangnya nanti kita coba mampir ya di spot tadi tuh. Dibuat lapangan itu luar biasa. Di atas gunung ada lapangan. Mungkin mau dibangun apa itu, hotel, villa atau cafe mungkin ya. Oke, sahabat MPS, seperti ini penampakan di jalur Cikidang Sukabumi, Jawa Barat. Oke, jalan di sini sudah mulai nanjak lagi nih ya, sudah mulai naik lagi. Masih ada satu tanjakan yang harus saya lalui untuk sampai ke jalur Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan saya bisa merecord sampai pantai ya, karena juga tadi baterainya tinggal sedikit nih, mudah-mudahan sampai lah. Nih kita mulai masuk di daerah perhutanan lagi. Di kiri ini banyak nih warung-warung untuk bisa beristirahat. Kayaknya saya harus istirahat dulu nih sahabat MPS, ngopi dulu lah sebentar untuk melanjutkan perjalanan ke jalur Cikidang Sukabumi, Jawa Barat. Oke, saya istirahat dulu di sini, ngopi dulu karena tadi sudah 2,5 jam ini perjalanan. Saya ngopi dulu di sini. Oke, nanti kita lanjutkan.